Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Arini Putri, Arini Wijayanti, Muhammad Fauzan Ansori, Sophia Afwa Salama, dan juga Topik Hadian Lesmana. Di sini kita akan mempresentasikan mengenai sejarah perkembangan IPS di Amerika Serikat. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, mari kita bahas apa itu IPS. IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan terjemahan dari Social Studies. Definisi tentang Social Studies menurut Edgar Bruce Wesley, Social Studies adalah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan. Social Studies meliputi aspek ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu politik, sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu geografi, dan filsafat yang dalam praktiknya dipilih untuk tujuan pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi. Selanjutnya, bagaimana sih latar belakang IPS di Amerika? IPS dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah di Amerika Serikat dilatar belakangi oleh dua hal, yaitu pertama, perbedaan ras yang ada di Amerika Serikat, dan yang kedua, perbedaan sosial ekonomi yang tajam. Penduduk Amerika Serikat terdiri dari berbagai macam ras, di antaranya ras Indian yang membentuk penduduk asli, ras kulit putih yang datang dari Eropa, dan ras Negro yang didatangkan dari Afrika untuk dipekerjakan di perkebunan-perkebunan negara tersebut. Pada awalnya, penduduk Amerika Serikat yang multiras itu tidak menimbulkan masalah. Namun, setelah berlangsung Perang Saudara atau yang dikenal dengan Perang Budak yang berlangsung tahun 1861 sampai 1865, di mana pada saat itu Amerika Serikat siap untuk menjadi kekuatan dunia, mulai terasa adanya kesulitan karena penduduk yang multiras tersebut merasa sulit untuk bersatu. Selanjutnya, latar belakang yang kedua adalah adanya perbedaan sosial ekonomi yang sangat tajam. Para pakar kemasyarakatan dan pendidikan berusaha keras untuk menjadikan penduduk yang multiras tersebut menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Amerika. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan memasukkan social studies ke dalam kurikulum sekolah di negara bagian Wisconsin pada tahun 1892. Selanjutnya, bagaimana sejarah perkembangan IPS di Amerika? Sejarah perkembangan IPS di Amerika diawali dengan terbentuknya National Council for the Social Studies atau NCSS, yaitu organisasi yang menaungi ahli-ahli IPS. Akar sejarah IPS di Amerika Serikat dibuktikan dengan dipublikasikannya karya akademis oleh National Council for the Social Studies atau NCSS. Pertemuan organisasi tersebut pertama kali dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 30 November 1935. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa kurikulum IPS pada dasarnya bersandar pada ilmu-ilmu sosial. Dalam periode berikutnya pada tahun 1940 sampai 1950-an, IPS seolah-olah mendapat guncangan terutama dari kelompok ilmu sejarah, ekonomi, geografi, dan ahli ilmu sosial lainnya. Beberapa nama tokoh berpengaruh seperti Bruce Frazee, seorang profesor pendidikan, terlibat dalam kritik keras terhadap dilanjutkannya pengembangan kurikulum pembelajaran IPS di sekolah-sekolah. Bahkan, seorang profesor bernama Francis D. Sales ingin tetap mengembangkan keilmuan masing-masing ilmu sosial tanpa pengupayaan korelasi, apalagi integrasi dalam suatu kurikulum pendidikan di Amerika Serikat. Selanjutnya, pada tahun 1955, terjadi terobosan yang besar berupa inovasi oleh Maurice Hahn dan Lawrence Metcalfe yang mencoba cara baru dalam pengintegrasian pengetahuan dan keterampilan ilmu sosial untuk tujuan citizenship education. Mengubah program social studies di sekolah yang dahulunya closed area atau hal-hal yang tabu dalam masyarakat menjadi refleksi rasional, sehingga bisa melatih keterampilan berpikir refleks dan berpikir secara kritis. Pada tahun 1960, muncul gerakan di New Social Studies atau Social Studies gaya baru, tetapi Social Studies belum terlaksana sampai tahun 1970. Kemudian, pada tahun 1992, akhirnya secara formal, IPS dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah di negara bagian Wisconsin. Selanjutnya kita bahas kurikulum IPS di Amerika.
Amerika adalah negara lahirnya IPS. Kurikulum IPS di Amerika disusun oleh sebuah dewan nasional khusus yang diberi nama National Council for the Social Studies atau dikenal dengan NCSS. Pada tahun 1994, dewan ini telah berhasil menyusun kurikulum standar nasional pembelajaran IPS yang lebih baik di sekolah. Kurikulum ini diberi nama Expectation of Excellence. Dalam kurikulum ini, materi pembelajaran IPS dibagi dalam 10 standar tematis yang dilengkapi dengan standar kompetensi mulai dari tingkat SD sampai SMA. Untuk materi selanjutnya ada 10 tema kurikulum IPS di Amerika. Yang pertama ada budaya. Budaya dalam kurikulum IPS di Amerika mempelajari mengenai perbedaan budaya, karakteristik budaya, dan sistem kepercayaan yang berbeda di masyarakat. Tema budaya ini memiliki tujuan agar dapat lebih menghargai perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat. Yang kedua, waktu, keberlanjutan, dan perubahan. Dalam tema ini mempelajari mengenai perspektif dari aspek sejarah, mengkaji tentang aspek pengetahuan mengenai sejarah dalam mengkaji menguji berbagai isu sosial. Jadi berbagai isu sosial di sini dikaji berdasarkan ilmu sejarah, mengembangkan kebiasaan berpikir bahwa sejarawan dan ilmuwan sosial bekerja untuk mengkaji masa lampau serta hubungannya dengan masa kini. Nah, setelah mempelajari tema yang kedua ini, diharapkan peserta didik dapat membantu menganalisis suatu problematika atau isu sosial sehingga dapat memecahkannya dengan berbagai pengetahuan yang ada berdasarkan IPS. Yang ketiga, ada orang, tempat, dan lingkungan. Tema di sini mempelajari berbagai masalah yang berhubungan dengan manusia seperti proses interaksi, proses sosialisasi, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dalam mempelajari tema ini diharapkan peserta didik dapat berhubungan dengan orang lain, menjaga kelestarian flora dan fauna, serta sumber daya alam. Selanjutnya, itu ada perkembangan individu dan identitas. Di tema ini, peserta didik lebih mempelajari mengenai perkembangan individu yang berasal dari eksplorasi, identifikasi, dan proses interaksi serta proses sosialisasi. Lalu, identitas individu ini dipengaruhi oleh kebudayaan, kelompok, dan kelembagaannya. Nah, dari tema ini diharapkan peserta didik itu dapat mengenal tentang perkembangan yang dialaminya agar bisa menyesuaikan dengan lingkungan sosialnya. Yang kelima, ada tema individu, kelompok, dan juga lembaga. Nah, di tema ini menjelaskan mengenai pengetahuan-pengetahuan institusi sehingga peserta didik dapat mengetahui peranan dan juga pengaruh institusi dalam lingkungan masyarakat. Keenam, ada kekuasaan, otoritas, dan pemerintahan. Pada tema ini lebih mempelajari mengenai pemahaman perkembangan sejarah, struktur kekuasaan, otoritas, dan juga pemerintahan, serta perkembangan fungsi dalam masyarakatnya untuk mengembangkan kompetensi warga negara. Dan setelah mempelajari tema ini, peserta didik diharapkan dapat menyelidiki asal perkembangan rasa keadilan dan tatanan kesadaran dalam pengalaman dan berhubungan dengan orang lain. Ketujuh, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Tema ini menjelaskan mengenai konsep, prinsip, dan isu dalam disiplin ilmu ekonomi, sehingga peserta didik dapat mengontrol keinginan yang berlebih. Kedelapan, ada ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat. Nah, teman-teman, pada tema ini, peserta didik itu dilatih untuk memecahkan berbagai isu dan pengetahuan dasar mengenai tanggapan terhadap isu sosial yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat memecahkannya. Lalu ada koneksi global. Dalam tema ini, peserta didik dilatih realistis pada ketergantungan global yang membutuhkan pemahaman pentingnya peningkatan dan ragam koneksi global di dalam masyarakat dunia, sehingga peserta didik mengetahui bahwa koneksi global itu berpengaruh penting dalam perkembangan masyarakat di dunia. Akhir, ada warga negara yang ideal dan praktek.
Nah, di sini membahas mengenai warga negara yang ideal dan praktek dalam partisipasi penuh dengan tujuan pokok ilmu pengetahuan sosial ataupun IPS, sehingga peserta didik dapat mempersiapkan kehidupan serta mempersiapkan harapan kelas, menguji pengalaman, hubungan dengan cita-cita, dan juga menentukan pengembangan kebutuhan individu dan kelompoknya. Selanjutnya ada kesimpulan teman-teman. Di Amerika, IPS secara formal dimasukkan dalam kurikulum sekolah pada tahun 1892 dengan alasan karena perbedaan ras yang ada di masyarakat Amerika Serikat. Nah, akar sejarah IPS di Amerika Serikat dibuktikan dengan dipublikasikannya karya akademis oleh National Council for the Social Studies. Pertemuan organisasi tersebut pertama kali dilaksanakan pada tanggal 20-30 November 1935. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa kurikulum IPS pada dasarnya bersandar pada ilmu pengetahuan sosial. IPS merupakan terjemahan dari Social Studies. Social Studies ini merupakan ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan. Nah, ilmu sosial ini memiliki aspek yaitu ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu sosiologi, ilmu antropologi, ilmu psikologi, ilmu geografi, dan ilmu filsafat yang dalam prakteknya dipilih untuk tujuan pembelajaran di sekolah dan di perguruan tinggi. Lalu, pada tahun 1994, Dewan ini telah berhasil menyusun kurikulum standar nasional pembelajaran IPS yang lebih baik di sekolah. Nah, kurikulum baru ini teman-teman diberikan nama Expectation of Excellence. Sehingga dalam kurikulum ini, materi pembelajaran IPS dibagi ke dalam 10 standar tematis yang dilengkapi oleh standar kompetensi, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Sarannya untuk Indonesia. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya teman-teman mengenai 10 tema yang ada di kurikulum pembelajaran IPS di Amerika ini. Menurut kelompok kami, ke-10 tema tersebut dapat diterapkan di Indonesia karena beberapa tema sudah ada dalam kurikulum pembelajaran di Indonesia, seperti pada bidang ilmu sosiologi, ilmu pengetahuan kewarganegaraan, ilmu sejarah, ilmu ekonomi, dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.